Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ibu berharap kondisi kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema yang ke-8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Seperti biasa, sebelum Ibu mulai untuk menjelaskan materi pada pertemuan hari ini, ada beberapa soal yang nantinya wajib kalian kerjakan. Jawaban dari soal ini terdapat dalam video. Jadi, mohon simak videonya dengan seksama. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Masih ingatkah kamu apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Biasanya teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca kemudian mencatat gagasan pokoknya. Catatan yang kita buat akan lebih mudah diingat kembali jika disajikan dalam bentuk peta pikiran. Menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Ayo, biasakan mencatat informasi penting dalam sebuah teks. Karena mencatat informasi dari sebuah teks banyak sekali manfaatnya. Antara lain, sebagai sumber informasi jika suatu saat diperlukan, sumber informasi yang membantu meningkatkan kemampuan dan mempermudah kita mengingat kembali hal-hal penting, serta bahan untuk membantu mengemukakan gagasan saat berdiskusi dengan teman. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Sampai saat ini, Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satu faktornya adalah ketersediaan air. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, serta air menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Berikut adalah manfaat air yang ditemukan di tempat-tempat tertentu. Yang pertama, tanah membantu proses fotosintesis.
menyuburkan tanaman hingga pohon-pohon yang berada di sekitarnya. Sumur memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mencuci, dan lain-lain. Laut sebagai tempat tinggal hewan, transportasi laut, peternakan laut. Sungai sebagai tempat tinggal hewan sungai, serta menjadi sumber aliran irigasi. Air merupakan sumber kehidupan di bumi. Makhluk hidup membutuhkan air setiap hari. Menurutmu, mengapa air tak kunjung habis walau terus-menerus digunakan? Seperti udara, air tidak akan habis walau sering digunakan. Air yang ada di permukaan bumi selalu tetap karena mengalami siklus air. Jadi, air tidak akan pernah habis karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air memiliki beberapa tahapan, yaitu penguapan, evaporasi dan transpirasi, pengembunan kondensasi, hujan presipitasi, serta penyerapan infiltrasi. Berikut adalah proses terjadinya siklus air. Yang pertama, air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panasnya sinar matahari, sehingga uap air menuju ke atmosfer. Selain seluruh air yang berada di permukaan bumi, yang mengalami penguapan lain adalah tumbuhan atau transpirasi, proses keluarnya air yang diserap oleh tanaman melalui akarnya. Kemudian, setelah uap air menuju atmosfer, uap air mengalami pengembunan membentuk awan-awan karena udara di atas dingin. Setelah itu, awan-awan semakin tebal, mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Ini yang kita sebut sebagai presipitasi, yaitu proses turunnya hujan. Setelah itu, aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Sebelumnya, air tersebut tersimpan ke dalam tanah atau menyerap ke dalam tanah, kemudian masuk melalui pori-pori permukaan tanah yang disebut sebagai infiltrasi. Menjelaskan tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1,1,5, 1,1,1,5. Selain memiliki interval tersebut, tangga nada diatonis mayor juga memiliki ciri lain, yaitu lagu bersifat riang, gembira, dan bersemangat, serta biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kali ini kita akan mempelajari tangga nada C mayor dan G mayor. Perhatikan susunan tangga nada C mayor dan G mayor berikut ini. Tangga nada C mayor merupakan tangga nada natural. Tangga nada natural adalah tangga nada yang tidak menaikkan atau menurunkan jarak antar nadanya.
Tangga nada C mayor atau C sama dengan Do tersusun atas C, D, E, F, G, A, B, C. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tangga nada G mayor atau G sama dengan Do tersusun atas nada G, A, B, C, D, E, Fis, G. Nada F menjadi fis yang artinya dinaikkan setengah nada. Nada F perlu dinaikkan karena jarak nada E ke F hanya berjarak setengah yang seharusnya dalam susunan tangga nada mayor berjarak 1. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.